Anda tahu, biasanya kalau kita ngomongin soal trik sulap, ada satu prinsip dasar yang pasti selalu dipakai. Pengalihan isu kan? Nah, iya betul, pengalihan isu. Jadi sang pesulap itu bakal gerakin tangan kanannya dengan penuh gaya, mungkin dia ngeluarin kilatan api atau burung merpati dari lengan bajunya. Intinya bikin mata Anda terpaku ke sana. Padahal di detik yang sama tangan kirinya diam-diam lagi beraksi ya. Bener banget. Tangan kirinya itu mengeksekusi trik yang sebenarnya persis di depan hidung Anda sendiri. Anda cuma nggak sadar aja. Karena perhatian kita sudah dimanipulasi sedemikian rupa sih, kita cuma melihat persis apa yang mereka ingin kita lihat. Dan tanpa sadar kita mengabaikan realitas yang sebenarnya kan. Dan itulah yang bikin sesi pembahasan mendalam kita hari ini tuh luar biasa menarik. Setuju, sangat menarik. Ya, jadi selamat datang buat Anda semua di ruang diskusi ini yang secara khusus dipersembahkan oleh Raka Pradita Channel. Hari ini kita bakal membongkar sebuah narasi, judulnya Hukuman yang Pantas Bagi Pelaku Pelecehan. Judul yang cukup provokatif ya. Sangat provokatif. Dan di permukaan, kalau Anda lihat materi ini, awalnya tuh kelihatan kayak cerita horor supranatural biasa. Anda tahulah, klise hantu penasaran yang balik dari kubur buat balas dendam. Itu ibarat tangan kanan pesulapnya. Tangan kanan yang penuh trik menakutkan. Tepat. Tapi tangan kirinya, tangan kirinya ini diam-diam merangkai sebuah studi psikologis yang, wah, sangat gelap. Tentang rasa bersalah, manipulasi, dan rencana pembalasan dendam di dunia nyata yang benar-benar brilian sekaligus brutal. Dan bagi Anda yang mendengarkan, ya, alasan kenapa cerita ini sangat relevan untuk dibedah itu bukan sekedar karena elemen kejutannya. Bukan cuma soal, plot twist. Terus soal apa dong? Kalau kita lihat lebih dalam, ini tuh eksplorasi nyata tentang bystander effect, efek saksi mata. Ini tentang seberapa jauh batas moralitas seseorang bisa ditekan dan konsekuensi fatal dari menutupi kejahatan cuma demi keuntungan pribadi. Oh iya, keuntungan pribadi yang kadang nggak masuk akal. Betul. Anda mungkin di rumah berpikir, saya nggak bakal mungkin ada di posisi karakter-karakter ini. Tapi narasi ini tuh secara agresif memaksa kita buat nanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya bakal Anda lakuin ketika tekanan sosial itu bertabrakan langsung sama hati nurani Anda? A sampai Z secara kaku ya. Saya mau kita langsung masuk ke tema yang paling bikin otak saya mau meledak. Silahkan, yang mana tuh? Mari kita omongin anatomi sebuah kompromi moral. Jadi, di sumber cerita kita ini, ada momen pemicu di awal. Karakter bernama Serena dilecehkan secara fisik oleh pelatih tarinya sendiri. Iya, sebuah insiden pelecehan yang memicu rentetan tragedi. Benar, tapi kekacauan utamanya justru terjadi di malam yang berbeda. Serena ini lagi mabuk berat, terus dia dibawa pulang oleh dua pria yang dia kenal, Jack dan Miles. Orang-orang yang seharusnya bisa dia percaya kan? Harusnya gitu, tapi di rumah, Jack ini malah memperkosa Serena pas dia lagi nggak berdaya. Serena sempat ngelawan, dia gigit tangan Jack sampai berdarah, tapi Jack malah memukulnya sampai tak sadarkan diri. Dan di situ Miles panik, mengira Serena sudah mati. Iya, Miles panik banget. Lalu datanglah karakter ketiga, temennya mereka, si Scott. Dan disinilah, gila sih, bagian ini yang bikin saya nggak habis pikir. Scott awalnya pengen lapor polisi loh. Niat awalnya bener ya? Bener, tapi Jack ngebujuk dia buat nutupin dugaan pembunuhan ini. Dan tebak apa iming-imingnya? Posisi di tim baseball? Posisi di tim baseball. Maksud saya, Scott setuju buat bantuin buang tubuh Serena cuma demi masuk tim olahraga, itu gila banget. Memang terdengar sangat absurd di permukaan sih. Kayak bagaimana mungkin nyawa manusia ditukar sama sesuatu yang sepele kayak hobi olahraga. Nggak masuk akal kan? Tapi gini, kalau kita analisis dari sudut pandang psikologi sosial, ini tuh contoh ekstrim dari apa yang kita sebut kepatuhan trivial atau semacam teknik foot in the door yang dipelintir abis-abisan. Tunggu sebentar. Saya agak kurang setuju sih kalau kita cuma nyebut ini sebagai efek lingkungan toksik aja. Maksud saya, masuk tim baseball itu konyol banget. Bukannya ini ngebuktiin kalau moralitas Scott dari awal memang udah cacat. Oh pasti, kita nggak bisa melepaskan tanggung jawab personal si Scott. Dia punya andil penuh. Tapi, coba kita perhatikan mekanismenya. Ini sebenarnya bukan tentang baseballnya itu sendiri. Terus tentang apa? Tentang gimana otak seseorang merasionalisasi keputusan yang buruk saat berada di bawah tekanan predator dominan kayak Jack. Jack ini kan tahu persis cara memanfaatkan kepanikan di malam itu. Jadi dia manipulasi keadaan ya? Betul.
Dalam psikologi ada konsep yang namanya disonansi kognitif. Jadi gini Scott, dihadapkan pada dua hal yang bertentangan. Pertama, fakta bahwa temennya baru aja melakukan kejahatan mengerikan. Kedua, keinginannya sendiri untuk diterima di kelompok sosialnya yang disimbolkan lewat tim baseball itu. Oh, oke. Jadi otaknya berkonflik nih. Iya, otaknya merasa sangat nggak nyaman. Jadi untuk mengurangi rasa nggak nyaman itu, Scott menipu dirinya sendiri. Dia mengecilkan skala kejahatan Jack, dia mungkin mikir, Serena yang salah, Jack cuma bela diri kok. Toh Jack juga nawarin gue sesuatu yang bagus. Wow. Saya paham sekarang. Berarti ini bukan cuma efek bola salju biasa yang sering orang bilang ya. Ini lebih kayak Anda tanda tangan kontrak jebakan, tapi Anda nggak baca tulisan kecil di bawahnya? Analogi yang sangat bagus. Iya kan? Anda tergiur tawaran di halaman pertama. Wah, masuk tim olahraga, diakui teman-teman. Anda tanda tangan tuh. Baru setelah tintanya kering, Anda sadar tulisan kecilnya berbunyi, Anda sekarang adalah kaki tangan pembunuhan. Dan begitu sadar, biaya untuk mundur dan ngebatalin kontraknya sudah sangat mengerikan kan? Bener banget. Apalagi waktu mereka lagi mindahin tubuh Serena, tiba-tiba Serena sadar. Dan Jack langsung mukul kepalanya lagi pakai tongkat baseball sampai mereka yakin dia benar-benar tewas. Di titik itu, Scott udah ngelewatin batas. Dia bukan lagi pihak ketiga yang netral, dia sudah ikut campur. Malam itu, Scott pada dasarnya telah membunuh hati nuraninya sendiri. Dan itu bawa kita ke tema besar kedua dari cerita ini, yang menurut saya justru horor yang sebenarnya baru dimulai di sini. Karena ketika hati nurani dibungkam, dia nggak benar-benar hilang kan? Tidak akan pernah hilang, dia bermutasi. Bermutasi. Hari-hari setelah mereka buang tubuh Serena di dekat tong sampah, paranoia mulai ngambil alih. Pikiran mereka wujudin rasa bersalah ini dalam bentuk yang gila banget. Miles sama Scott mulai dihantui. Coba ceritain dikit, gimana tepatnya teror ini digambarin di videonya? Jadi gini, Miles itu mulai dengar suara garukan yang konstan di jendelanya pas malam hari. Terus dia nemuin barang-barang dari malam kejadian berserakan di kamarnya. Kayak ada garpu, terus bola basket. Barang-barang yang memicu memori traumatis ya? Betul. Puncaknya nih, dia lihat selimut. Selimut yang persis sama dengan yang mereka pakai buat bungkus Serena bergerak-gerak sendiri di kegelapan. Kayak ada sosok yang ngumpet di baliknya. Itu pasti bikin ngeri sih. Banget. Dan gak cuma Miles, di mobil Jack tiba-tiba ada nama Serena ditulis pakai darah di kacanya. Buat orang yang lagi panik kayak Scott, yang kerjaannya tiap hari cuma nge-refresh situs web orang hilang buat ngecek wajah Serena, teror ini sukses bikin mereka hampir gila. Nah, disinilah analisis psikologisnya jadi super menarik. Kenapa sih kita sebagai manusia sering banget ngaitin kejadian aneh sama hal supranatural, apalagi pas lagi merasa bersalah? Karena takut ketahuan mungkin. Lebih dari itu, dalam psikologi ada fenomena yang disebut pareidolia. Itu kondisi di mana otak kita secara aktif mencari pola yang familiar dalam sebuah kekacauan. Kayak lihat bentuk wajah di awan gitu ya? Persis. Nah, ketika otak Anda dibanjiri hormon stres dan rasa bersalah yang berat, pikiran Anda akan mulai menghukum dirinya sendiri. Suara angin biasa tiba-tiba terdengar seperti suara garukan. Bayangan baju jadi sosok hantu. Betul. Pikiran Scott dan Miles pada dasarnya lagi ngebangun penjara psikologis buat mereka sendiri. Tapi ironisnya, ini justru nunjukin kalau mereka masih punya sedikit empati. Maksudnya? Karena mereka merasa takut, berarti mereka masih punya kapasitas untuk merasa bersalah. Masuk akal. Tapi di sisi lain spektrum ini, kita punya Jack. Di saat teman-temannya ketakutan setengah mati sampai mau gila, sumber cerita kita ini ngeliatin Jack malah asyik nge-gym. Santai banget dia ya. Santai gila, dia angkat beban, jalan-jalan sama kekasihnya si Sandy, seolah-olah dia baru aja menang undian berhadiah gitu loh. Dia bahkan ngelewatin lokasi tempat mereka buang tubuh Serena, lihat botol minumnya yang ketinggalan di sana, dan dia cuma jalan ngelewatin gitu aja tanpa beban. Tidak ada reaksi panik sama sekali. Nggak ada, makanya saya nanya, ini Jack emang bener-bener sosiopat sejati atau dia cuma punya mekanisme denial yang luar biasa tebel? Kita memang harus berhati-hati ya mendiagnosis karakter fiksi, tapi representasi perilaku Jack ini sangat selaras dengan ciri-ciri psikopati atau sosiopati tingkat tinggi. Karena dia nggak punya empati. Tepat. Perbedaan mendasarnya ada di ketiadaan empati. Jack nggak dihantui oleh selimut yang bergerak atau suara garukan, karena di dalam kepalanya, dia nggak melihat Serena sebagai manusia yang bernilai.
Oh, wow. Itu gila. Bagi Jack, Serena itu cuma objek. Dan kejadian malam itu cuma sekedar ketidaknyamanan kecil yang udah selesai dia beresin. Otaknya nggak ngerasa bersalah, jadi dia nggak perlu menciptakan hantu buat ngehukum dirinya sendiri. Sumpah, itu mengerikan banget buat dipikirin. Bahwa ketenangan seseorang justru bisa jadi bukti dari kekosongan moral di dalam dirinya. Sangat gelap ya? Banget. Dan ngomong-ngomong soal kekosongan moral dan sisi gelap manusia yang lagi kita bahas ini, aduh, ini semua kerasa sangat berat dan nguras energi ya. Memang cerita ini menekan sisi emosional kita. Bener. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian yang paling kelam dari cerita ini, di mana pikiran dan realitas bakal bertabrakan habis-habisan, saya mau ambil jeda sebentar nih untuk sesuatu yang sedikit berbeda. Boleh, silakan. Gini, mendengarkan cerita tentang sisi terburuk umat manusia tuh kadang bisa bikin kita ngerasa terasing ya. Jadi, di tengah cerita yang penuh ketegangan psikologis ini, kami dari Raka Pradita Channel mau mendoakan kalian semua yang lagi mendengarkan. Amin. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ingat, dunia nyata itu jauh lebih hangat daripada cerita yang sedang kita bedah ini. Doa yang sangat indah, sebuah jangkar yang memang kita butuhin buat narik kita balik ke realitas sebelum kita nyelam lagi ke narasinya. Karena kalau saya nggak salah ingat, cerita ini lagi nyiapin sebuah dekonstruksi horor yang bakal muter balikin segalanya kan? Bener banget. Karena disinilah plot twistnya menghantam kita ibarat ditabrak kereta api dari depan. Gimana tuh? Dari tadi kan, kita cuma ngomongin para pria yang ketakutan. Tapi kita belum nyentuh soal para wanita di cerita ini. Ada Trini, kekasihnya Scott. Sandy, kekasihnya Jack. Dan teman mereka satu lagi, Wendy. Apa peran mereka? Selama Scott dan Miles panik setengah mati sama suara ketukan atau tulisan darah, para wanita ini tuh bersikap sangat santai. Terlalu santai malah. Mereka asik nongkrong di kolam renang, dan mereka sampai ngetawain kepanikan pacar-pacar mereka. Mereka bilang, ketukan apa sih? Kita dari tadi nggak dengar apa-apa. Nah, dari sudut pandang penulisan naskah, ini adalah petunjuk atau foreshadowing yang sangat brilian. Petunjuk bahwa ada yang nggak beres. Iya, ketidakpedulian para wanita ini kan bertolak belakang sama hukum alam film horor supranatural ya. Normalnya kalau ada hantu, ya semua orang di ruangan itu pasti ketakutan. Betul, hantu nggak pilih kasih kan? Tepat. Jadi, kalau ada pihak yang sama sekali nggak melihat atau bereaksi terhadap horor itu indikasi kuat kalau horor tersebut mungkin bukan fenomena mistis. Dan boom, semuanya terungkap di sebuah malam pas mereka lagi kumpul di apartemennya Scott. Jadi para pria dan wanita kumpul nih, mereka minum-minum alkohol ciu gitu. Suasana udah lumayan tegang. Terus Wendy yang katanya punya ilmu goib, tiba-tiba ngusulin buat lakuin ritual pemanggilan arwah. Buat nyari tahu siapa yang neror mereka alasannya. Iya, ceritanya gitu. Lampu dimatiin, lilin dinyalain, terus tiba-tiba pintu digedor dari luar dengan sangat keras. Dan Wendy ini langsung kejang-kejang pura-pura kerasukan arwahnya Serena. Suasananya makin kacau pasti. Sangat kacau. Sambil nunjuk ke arah Jack, Wendy teriak pakai suara seram. Aku telah dibunuh oleh Jack, dan sekarang aku menginginkanmu. Wah, ini jelas buat teater psikologis. Mereka sengaja mendorong Jack, Scott, dan Miles ke titik batas kewarasan mereka. Terus, reaksi Jack gimana? Jack kan pada dasarnya arogan dan temperamental ya. Dia langsung meledak. Dia marah besar. Dia teriak nyuruh Wendy diam karena dia yakin itu cuma akting murahan. Saking emosinya, Jack mecahin botol kaca dan langsung nyayat pipi Trini pakai pecahan botol itu. Iya ampun, itu eskalasi yang cepet banget. Scott otomatis marah dong lihat pacarnya dilukain. Dia nyoba nyerang Jack. Tapi Anda tahu siapa yang akhirnya nyelesain perkelahian itu? Siapa? Trini sendiri. Trini. Dengan pipi yang masih berdarah, Trini ngambil tongkat baseball yang ada di situ dan dihantamkan keras-keras ke punggung Jack sampai Jack pingsan. Kekacauan total. Dan saya rasa di titik inilah sang pesulap menjatuhkan alat peraganya kan? Ya, tangan kiri sang pesulap akhirnya keluar dari bayang-bayang. Ternyata selama ini nggak ada hantu. Nggak ada kutukan, tulisan darah, selimut yang gerak sendiri, ketukan di pintu, semuanya bukan hal mistis. Semuanya direncanakan. 100% didalangi oleh Trini, Wendy, dan Sandy. Mereka bertiga ini ternyata adalah teman-teman baiknya Serena.
Dan yang bikin makin gila, mereka tiba-tiba ngeluarin jas hujan Indomaret. Jas hujan yang sama dengan pembunuh pelatih tari di awal cerita? Persis, jas hujan yang sama. Ini luar biasa. Cerita ini bener-bener membuang jubah horornya ya, dan berubah jadi kisah vigilantism atau main hakim sendiri yang sangat rapi. Tapi, mari kita analisis sedikit. Kenapa mereka repot-repot main sandiwara pemanggilan arwah berhari-hari? Nah, itu dia. Itu pertanyaan saya juga. Kenapa harus ada teater horor sepanjang ini? Kenapa nggak pas mereka tidur langsung aja diserang? Apa cuma biar ceritanya kelihatan dramatis? Enggak, bukan cuma buat drama. Ini adalah taktik peperangan psikologis tingkat tinggi. Gini, ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual dan percobaan pembunuhan, hal pertama yang direnggut dari korban itu adalah kekuasaan dan kendali atas dirinya sendiri. Mereka merasa tidak berdaya. Betul. Jadi, para wanita ini dengan cara meneror pikiran para pelaku terlebih dahulu, mereka pada dasarnya lagi ngambil balik kekuasaan itu secara paksa. Oh, lewat rasa takut? Iya, mereka mau musuh mereka ini hancur dari dalam dulu. Mereka mau pelaku meragukan kewarasannya sendiri, ngerasa gila, sebelum akhirnya tubuh fisik mereka yang dihancurkan. Ini adalah bentuk demonstrasi dominasi yang absolut. Dominasi yang sangat-sangat mengerikan sih. Apalagi ternyata Serena masih hidup. Dia muncul malam itu. Dia muncul. Malam itu di apartemen, Serena yang dikira udah mati, berdiri hidup-hidup di depan para pria yang udah nyiksa dia. Tapi disinilah saya mau diskusi agak dalam sama Anda. Karena hukuman yang mereka kasih ini, jujur aja sangat ganggu pikiran saya. Mengganggu bagaimana maksudnya? Ya, bukannya dengan membalas dendam sebrutal ini, para korban itu justru berubah jadi monster yang sama buruknya dengan si pelaku. Bayangin aja, Miles diikat. Dan Serena membunuhnya dengan menusukkan garpu bertubi-tubi ke, area sensitifnya, sebagai balasan atas pelecehan yang mereka lakuin. Pertanyaan yang sangat valid, apakah mereka menjadi monster? Ini adalah ambiguitas moral yang memang sengaja dieksplorasi oleh pembuat cerita bertema balas dendam seperti ini. Secara hukum negara dan etika konvensional, ya jelas tindakan para wanita ini adalah kejahatan berat, pembunuhan terencana. Iya, nggak bisa dibenarkan secara hukum. Tapi mari kita lihat pakai kacamata sosiologi media. Kenapa penonton suka? Kenapa channel sumber kita ini ngasih judul hukuman yang pantas? Karena di masyarakat kita ini ada keputusasaan kolektif terhadap sistem keadilan yang formal. Orang ngerasa hukum itu tumpul ya. Betul. Hukum sering dirasa terlalu lambat, terlalu gampang dimanipulasi orang berkuasa. Apalagi untuk kasus kekerasan seksual, di mana buktinya sering hilang atau sengaja dihilangkan. Kayak yang coba dilakuin Scott dan Jack. Jadi, fiksi ini ngasih wadah pelampiasan. Ya, fiksi balas dendam ini memberikan katarsis, pelepasan emosi yang nggak bisa kita dapatkan di dunia nyata. Keadilannya disesuaikan secara purba, mata ganti mata, luka ganti luka. Luka ganti luka. Dan itu kerasa banget di hukuman untuk Scott. Sumpah bagian ini bikin perut saya mual pas nontonnya. Apa yang terjadi pada Scott? Anda ingat kan, Scott ini mikir dia aman karena dia merasa bukan pelaku utamanya. Dia kan cuma bantuin buang mayat demi masuk tim baseball. Tapi tahu nggak hukumannya apa? Apa tuh? Trini, yang selama ini pura-pura jadi pacarnya, memperkosa Scott saat Scott lagi terikat dan nggak berdaya. Sandy dan Wendy ngerekam kejadian itu pakai kamera. Mereka benar-benar membalikkan dinamika pelecehan yang dialami Serena. Mereka melakukan apa yang ditakuti semua orang. Dan belum selesai. Setelah itu, Trini ngambil tongkat baseball, senjata yang dulu dipakai Jack buat mukul Serena. Terus Trini ngehantam area kemaluan Scott. Permanen. Hancur. Dan yang paling gila dari semua ini, mereka ngebiarin Scott hidup. Wah, dan membiarkan dia hidup itu sebenarnya adalah elemen paling krusial dari hukuman ini. Kenapa begitu? Karena kematian itu bakal jadi jalan keluar yang terlalu mudah buat Scott. Dia nggak akan menderita lagi. Tapi dengan ngebiarin dia hidup, cacat secara fisik, dan dihantui sama rekaman video yang bisa disebarin kapan aja kalau dia berani lapor polisi, para wanita ini pada dasarnya memenjarakan Scott di dalam tubuh dan pikirannya sendiri. Penjara seumur hidup tanpa jeruji besi ya? Betul, Scott harus bangun setiap hari ngerasain pengingat fisik yang menyakitkan. Itu bayaran atas sikap diamnya dia, atas keputusannya menukar nyawa temannya demi tawaran tim olahraga. Ini adalah pengadilan yang jauh lebih kejam dari penjara manapun. Serena bahkan sempat bisik ke Scott,
manfaatkan sisa hidup yang ada. Anggap saja kami hantu. Gila, itu kalimat yang luar biasa dingin. Dan jas hujan Indomaret itu pada akhirnya bukan cuma jas hujan biasa. Itu udah jadi seragam keadilan mereka. Simbol perlawanan? Iya, semacam kelompok terorganisir yang memburu predator yang lolos dari hukum. Sebuah jaring laba-laba raksasa yang ternyata udah menjerat para pria ini sejak awal mula, tanpa mereka sadari sedikit pun. Pada akhirnya, kalau kita tarik benang merah dari semua sumber materi yang kita bedah hari ini, kita ini sedang dihadapkan pada sebuah cermin sosiologis yang sangat nggak nyaman untuk dilihat. Maksudnya cermin tentang masyarakat kita. Ya, ketika institusi, hukum, dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang seperti Scott ini, gagal melindungi seorang korban, fiksi seringkali ngerespon dengan menciptakan keadilannya sendiri yang nggak kenal ampun. Para wanita di narasi ini menolak mentah-mentah untuk jadi korban yang pasif dan cuma nangis di pojokan. Mereka ngelawan balik dengan keras. Mereka mengambil duka dan trauma mereka, lalu menempanya menjadi senjata yang mematikan. Mereka berevolusi. Berevolusi menjadi predator baru demi memburu predator lama. Tepat sekali. Dan inilah yang pada akhirnya nyinggalin Anda semua para pendengar dengan sebuah renungan provokatif buat dibawa pulang. Sangat mudah kan buat kita bersorak waktu lihat pelaku kejahatan dapat balasan setimpal di film atau cerita? Ada sisi gelap dalam diri kita yang menikmati rasa keadilan jalanan itu. Pasti ada perasaan puas gitu kan pas nonton. Ini benar-benar ngebuat kita lebih berempati pada para korban. Atau pada suatu titik ketika darah udah terlalu banyak tumpah, apakah tindakan beringas itu justru bikin kita sama takutnya pada sang korban? Wah, itu pertanyaan berat. Di mana sebenarnya letak garis batas yang misahin antara orang yang mencari keadilan sejati dengan orang yang tanpa sadar udah berubah jadi pelaku kejahatan baru yang sama mengerikannya? Garis batas yang ternyata sangat tipis. Mungkin setipis jas hujan di malam yang gelap. Sulit dipercaya sih bahwa dari satu kejadian di sanggar tari, ini bisa berkembang jadi manipulasi pikiran, halusinasi, sampai eksekusi balas dendam yang ngancurin masa depan pelakunya secara permanen. Semuanya terhubung dengan sangat rapi. Ya, nah, jika pembahasan mind-blowing ini berhasil bikin Anda mikir dua kali pas lagi nonton film horor, dan Anda menikmati cara kita ngupas abis mekanisme psikologis di balik cerita ini, pastikan Anda menekan tombol like, lalu subscribe ke Raka Pradita Channel, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Biar nggak ketinggalan diskusi menarik lainnya ya. Betul, dukungan Anda tuh sangat berarti buat kami. Dan jangan lupa, klik thumbnail video lain yang mungkin udah muncul di layar Anda sekarang. Karena click-through rate atau CTR itu sangat ngebantu channel ini buat terus nyajiin pembahasan mendalam yang gak kalah serunya di masa depan. Kami juga penasaran dengan pendapat Anda di rumah. Nah, itu dia. Tolong bagikan opini Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah hukuman yang dikasih ke Jack, Miles, dan Spot ini udah setimpal sama perbuatan mereka? Atau justru kelewat batas dan bikin mereka jadi monster baru? Karena seperti yang kita pelajari hari ini, realitas pikiran manusia dan kebenaran yang ditutup-tutupi itu seringkali jauh lebih menakutkan daripada hantu manapun yang bisa diciptakan oleh otak kita. Tangan kanan sang pesulap menunjukkan trik hantu yang menakutkan, sementara tangan kirinya diam-diam bersiap mengayunkan tongkat baseball di dunia nyata. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menyelam bareng kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam selanjutnya. Jaga diri Anda baik-baik ya, karena di dunia yang penuh lapisan ini, Anda nggak pernah benar-benar tahu siapa yang sebenarnya lagi ngetuk pintu Anda malam ini.